siang. Perkenalkan, nama saya Johan Lala dari Riki Emrum dan Alfonsus Hakib. Kami dari kelompok 10 akan mencontohkan tentang dana pensiun. Baik, saya membuka Riki untuk mulai presentasi. Dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun, karyawan peserta kelak akan memperoleh jumlah penghasilan tertentu sekalipun tidak bekerja lagi. Tujuan dana pensiun perusahaan bagi pemberi kerja. Yang pertama, kewajiban moral. Yang kedua, loyalitas. Yang ketiga, kompetisi pasar tenaga kerja. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi perusahaan. Yang kelima, agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaan. Yang keenam, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang berikut tujuan dana pensiun. Tujuan dana pensiun peserta bagi karyawan. Yang pertama, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang berikut, kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia atau berhenti kerja. Yang berikut, penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama, mengelola dana untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang berikut sebagai bukti sosial terhadap para pensiun. Asas-asas dana pensiun. Yang pertama, penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Yang keempat, penundaan manfaat. Yang kelima, pensiun tunda. Yang keenam, pensiun cacat. Berikutnya jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Yang pertama, DPPK, dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua, DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Karena seluruh perbuatan bersifat jangka panjang, di mana bisa saja pembuat keputusan pada saat ini, namun 5 ke 10 tahun lagi dia telah pensiun. Maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan, maka jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Akan disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan punya. Terus yang terakhir, kasus bisa terjadi pada ahli waris menerima pensiun, di mana ternyata yang bersangkutan telah bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki anak, namun dalam biodata ia menyatakan memiliki anak dan istri. Sehingga jika suatu saat orang ini meninggal, maka uang pasangan pensiun akan diterima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas ini suatu kejahatan tersembunyi dan merugikan negara. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.